Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunan Abdillah di EZI TV. Di era COVID-19 ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada, banyak yang nganggur. Mulai dari perhotelan, mungkin dari toko-toko. Semua kelas pekerja saat ini semua dimulai dari nol, banyak yang dirumahkan. Pemuda saat ini kebingungan. Nah, untuk menjawab kebingungan-kebingungan tersebut, telah hadir studio EZI TV yaitu Bung Yudis atau lengkapnya Yudhistira Raditya. Oke, kita akan membahas mengenai bagaimana sih pemuda menjadi entrepreneur atau bisa menjadi tutor atau bisa menjadi guru atau menjadi sesuatu di era COVID-19 ini. Bung Yudis, gimana sih pemuda atau orang-orang saat ini bisa menjadi entrepreneur di saat COVID-19 ini dan mungkin ke depannya nih? Dengan wabah COVID seperti ini kan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, sehingga kan masyarakat ini juga kebingungan kan gimana sih caranya mereka ini memenuhi kebutuhannya. Karena kan yang saya tahu kan masyarakat yang berpendidikan ini kan yang saya lihatnya hanya mencari pekerjaan. Seharusnya kita sebagai masyarakat berpendidikan ini kita juga harus bisa berinovasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dari masyarakat juga bisa menjadi entrepreneur bisa dengan kita mengikuti seminar tentang entrepreneur, mengikuti pelatihan-pelatihan entrepreneur, dan sekarang dari kitanya aja bisa nggak mengaplikasikan itu semua. Sekarang ini pengusaha-pengusaha hotel, travel, atau restoran kan banyak yang tutup terkait dengan PSBB ini. Nah, tapi mereka itu. Dengan yang saya lihat kan banyak tuh yang tutor-tutor yang bisa membuka, misalnya ada jasa seminar-seminar, webinar ya. Ya, seperti webinar secara virtual. Misalnya saya secara hukum, saya kan membuka dengan konsultasi hukum secara online, ya kan. Ya, kecuali dengan yang harus ke pengadilan, saya ke pengadilan. Peluang pekerjaan hanya ada di bidang IT, sementara yang tadi disebutkan Bung Yudis, perhotelan, travel, makanan, toko pakaian, dan lain-lain mengalami kemerosotan. Terkait dengan eksponen pemuda Indonesia menciptakan lahan entrepreneur yang mungkin masih luas, jual beli atau apapun. Mungkin bisa jual beli online. Kan sekarang kan udah ada zamannya online. Mungkin kan yang mungkin punya usaha baju bisa kan kita perusahaan produksi baju kita buka secara online store. Terus yang bisa produksi makanan seperti bahan pokok misalnya kayak beras. Kan mungkin masyarakat ada ya panik ya. Untuk keluarkan menghindari kerumunan. Kalau bisa kan jaga jarak supaya masyarakat itu tidak panik, ya kita bisa beli secara online. Bahan makanan itu misalnya beras kita beli secara online, daging kita secara online. Kita sudah masuk 3 bulan mengenai PPSB sendiri. Mungkin tingkat jenuh atau tingkat yang rutinnya biasanya dia keluar, akhirnya terbukti bahwa sekarang rame. Bogor, Pasar Sukabumi, di mana-mana, Jakarta pun sangat ramai, Bekasi sangat ramai. Kita kan dari anak-anak milenial kan pasti punya lah inovatif atau ide-ide yang kita harus aplikasikan. Tinggal dari kitanya, bisa nggak kita berani untuk mengaplikasikan ide itu. Karena misalnya banyak yang sudah memahami strategi untuk bisnis, tapi tidak pernah berani gitu loh untuk merealisasikan itu. Ya kemungkinan itu kecil lah proses pemuda ini menjadi entrepreneur. Misalnya kita kan sudah biasa bikin catering makanan nih, ya kita buat ya catering makanan, buka puasa, sahur, takjil. Apalagi sekarang dekat-dekat lebaran ini kan pasti hampers itu terkenal itu kan istilah hampers itu. Kita harus buka kan secara online, kan sekarang ada Instagram. Jika yang tidak, mungkin yang masih gaptek kita bisa ajarkan kan Instagram. Mungkin kan banyak ya yang orang yang bukan milenial tuh gimana sih cara pakai Instagram? Ya kita sebagai generasi milenial kita harus mengajarkan yang orang-orang yang mungkin zamannya bukan milenial kita ajarkan gitu loh. Daripada kita harus ke pasar, kan adanya kerumunan orang, belum lagi kita tidak tahu apakah orang ini karier atau tidak. Kita kan tidak tahu karena virus ini kan tidak kelihatan, kecil. Jadi entrepreneur online adalah sesuatu yang baik dan bagus di era COVID-19 ini. Dan kalau bukan kita, siapa lagi sih yang bisa membantu untuk memutus itu? Kita banyak untuk memproduksi produk dalam negeri. Karena kan banyak tuh orang-orang di kita yang tidak mencintai ya produk dalam negeri itu sendiri.
Ya kalau bukan kita siapa lagi mencintai produk sendiri? Karena saya lihat negara-negara lain mereka tuh mau loh mengakui produknya sendiri, bangga. Masa kita sebagai bangsa Indonesia tidak bangga sama produk kita sendiri? Contohnya saya memakai batik, saya bangga. Batik mana nih? Ini Kalongan. batik ya Cirebon. Oh, Saya bangga dengan batik Indonesia ini. iya. Ini saya menunjukkan bahwa saya bangga memakai produk dalam negeri. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Iya, betul. Sepakat, setuju. Oke, terima kasih Bung Yudis atas masukannya pemuda entrepreneur, bagaimana menciptakan peluang pekerjaan di era COVID-19. Meskipun banyak bidang-bidang lesu, mulai dari perhotelan, travel, dan yang lain, tapi Bung Yudis sudah memberikan sebuah masukan yang terbaik, mencintai produk lokal dan kita memasarkan produk-produk lokal kita ke seluruh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita untuk mencintai produk Indonesia. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.